Kita kembali ke DBS to the point, masih bersama Yudi Krisnandi. Mas Yudi, saya tidak heran kalau Anda akan menjadi menteri yang dipercaya oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Anda itu punya 4 kaki, kalau secara politik itu sebetulnya basisnya kuat. Anda selalu ada di JK, Anda ada di Hanura, Anda ada di Golkar, punya teman banyak, lalu dengar-dengar Anda kemudian ketua sebuah ormas relawan yang pertama kali berada di belakang Jokowi. Jadi tidak ada alasan untuk pesimis dan tidak ada alasan untuk meragukan keringat Anda, begitu Mas Yudi. Ya mudah-mudahan ramalan Bang Don benar. Dan ini kan mungkin sebuah kebetulan yang dirancang Tuhan atau sebuah pilihan politik. Saya juga kan tidak pernah bermimpi sebelumnya dari Golkar hijrah ke Hanura. Itu betul. Dan pada saat saya dari Golkar hijrah ke Hanura, satu persatu saya datangi. Saya minta izin ke Pak Abu Rijal, ke Pak Agung Laksono, Pak Tio Sambuaga, terakhir meminta fatwa dari Pak Yusuf Kala. Ya alhamdulillah semua hubungannya baik. Dan ketika Pak Yusuf Kala maju menjadi calon wakil presiden Pak Jokowi, tim Jenggala itu kan isinya kader-kader Partai Golkar. Betul. Dan kita sangat cair. Pemenang sesungguhnya adalah orang-orang Golkar, begitu Mas Yudi. Iya. Iya, tapi yang menarik untuk saya adalah saya termasuk yang pada waktu ketika Anda ke Hanura, saya merasa, aduh, Yudi mungkin salah tempat. Pada waktu itu saya berpikir mungkin akan lebih promising di Gerindra. Ya. Tetapi faktanya ya, sekarang Anda diantar ke tempat ini sekarang ini melalui Hanura. Apa yang kemudian Anda pikirkan tentang partai ini? Itulah rahasia Tuhan. Awalnya ketika saya memutuskan untuk hijrah dari Partai Golkar, bukan karena pertimbangan Golkar ini buruk dan sebagainya, tapi semata-mata untuk cita-cita politik saya ke depan, Hanura dan Gerindra adalah pilihan yang dipertimbangkan. Nah, pada saat saya berkonsultasi dengan Pak Yusuf Kala terhadap 2 pilihan itu, Pak Yusuf Kala mengatakan, kamu kan sudah kenal dengan Pak Wiranto jauh lebih lama dibandingkan dengan Pak Prabowo. Dan Pak Wiranto mengenal Anda. Jadi mungkin Anda akan lebih nyaman bersama Pak Wiranto. Pada waktu itu masih ada calon presiden dan wakil presiden tahun 2009 ya? Iya, betul. Masih kan? Ya, Pak JK dan Pak Wiranto kan pada saat itu maju berpasangan. Dan setelah selesai kontestasi Pilpres 2009, saya kemudian memutuskan bergabung dengan Partai Hanura. Dan itulah rahasia Tuhan. Kalau saya mengambil atau masuk ke partai yang lain, ada di bisa koalisi yang lain. berbeda kejadiannya. Karena begini, Mas Yudi, saya ingat masa lalu Anda yang tidak terlalu lama yang saya bisa ikuti adalah bahwa Anda ini sangat vokal pada masanya. Ketika di DPR, masih di Golkar pada waktu itu, Anda bahkan berani mau menjadi calon ketua umum Golkar. Semudah itu gitu. Bahkan kemudian Anda mau menjadi calon presiden independen. Dan saya tahu Anda kemana-kemana begitu untuk menggagas cerita ini. Begitu. Bukannya Bang Don juga yang dorong-dorong dulu? Bukan, saya merasa bahwa saya mengenal Anda dengan segala semangat yang kemudian saya harus akui bahwa ini adalah salah satu contoh untuk anak muda yang sekarang, bahwa jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk berpolitik. Gimana pandangan Anda kalau lihat begini? Itu ada sebuah proses belajar. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti saya untuk belajar. Walaupun harus jatuh bangun, mengalami atau merasakan kekalahan, pahitnya kekalahan. Tapi dalam perjalanannya kan semua ada hikmahnya. Betul. Dan dengan pilihan-pilihan seperti itu membuat saya dan juga rekan-rekan generasi muda lain yang memiliki pengalaman yang sama akan merasakan bahwa tidak mudah di dalam politik ini. Ya tidak seperti membalik telapak tangan. Itu ya. betul. Harus ada ketabahan, ya, ketenangan, kesabaran, dan juga fokus. Cuman Mas Yudi, ketika kita di zaman reformasi ini sebetulnya banyak peluang kan. Ada orang yang bisa langsung sampai di puncak. Ada, kalau dulu kan itu urut kacang. Karena partai di Golkar itu kan sangat terbatas, di P3, di PDI pada waktu itu kan sangat terbatas. Tapi di era reformasi sebetulnya ada orang yang bisa tiba-tiba langsung ke atas. Tapi Anda kemudian datang dari bawah, berbelok sebentar, lalu kemudian berharap. Mudah-mudahan Anda akan sampai pada satu tempat yang kemudian Anda pikirkan sudah lama sebelumnya. Kalau lihat perjalanan itu, apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan adalah rasa syukur buat Tuhan membimbing saya pada jalan yang benar. Dan kalau jalan saya mungkin tidak tepat,
tidak sampai juga diwawancara Bang Don Bosco. Bukan tidak sampai di wawancara ini Mas Yudi, tidak sampai ke istana tadi. Tidak sampai dipanggil Pak Jokowi. Itu dia. Saya mensyukuri semua proses ini. Dan di dalam politik itu mesti tenang, sabar, tidak tergesa-gesa. Saya ikuti semua prosesnya, termasuk dinamika yang ada di Partai Hanura. Bang Don masih betul, ingat? saya ingat. Saya ketua bidang pemenangan pemilu, ketua Bapilu, datanglah tamu ya. Lalu Datanglah kemudian, pendatang ya, baru. Saya diminta harus ke pinggir, saya ikut ke pinggir. Diminta saya mengalah. Tapi waktu juga kan yang membuktikan. Dan akhirnya saya kembali lagi pada posisi saya dan pilihan-pilihan saya ternyata benar. Ini terlalu serius. Anda punya foto, kita punya foto ini saya tidak tahu. Produser menyiapkannya, coba Anda lihat. Gitu. Nah, ini dia Mas. Oh, ini ulang tahun anak saya ini. Iya, malam-malam saya bangunkan dia. Ini yang kemarin kalau nggak salah. 12 September tengah malam. Happy birthday, 10 tahun. Iya. Tadi saya bicara dengan Mas Ferry Mursidan, bagaimana politisi sering meninggalkan keluarga. Iya. Anda juga gimana? Ya, saya sedapat mungkin kalau ada waktu yang luang, itu saya pergunakan untuk mereka. Dalam kondisi sesibuk apapun, kalau saya sudah berjanji, saya akan sempatkan penuhi janji saya. Kalau hari-hari tertentu di tengah kesibukan, saya sempatkan paling tidak seminggu sekali saya ajak istri dan anak saya nonton. Kalau saya ada waktu yang lebih panjang lagi, dari pagi saya menyetir. Tanpa harus ditemani orang lain, saya ajak istri saya, anak saya main, berenang, dan seterusnya. Anda mendiskusikan soal politik dengan istri Anda? Hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Jadi ketika di situ lalu diskusinya betul-betul tidak ada lagi soal politik. Begitu sampai di rumah, ya cerita yang ringan-ringan. Hampir tidak pernah cerita politik. Karena jarang juga orang yang bisa memisahkan itu. Kadang-kadang ada soal di politik dibawa ke rumah. Iya, alhamdulillah saya tidak. Luar biasa. Mas Yudi, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Tetaplah bersama kami di DBS To The Point.